Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pembina pramuka di salah satu SD negeri di Surabaya diringkus polisi karena dilaporkan mencabuli 7 siswinya. Tindak asusila dilakukan pelaku saat kegiatan perkemahan Jumat Sabtu Perjusa. Pelaku berinisial ZA diringkus polisi dari sebuah sekolah dasar negeri di kawasan Kecamatan Sukomanunggal. Tersangka diringkus dan dibawa ke Satreskrim Polrestabes Surabaya. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Aris Purwanto mengatakan, berdasarkan pemeriksaan awal ZA terbukti mencabuli 7 siswinya, sehingga ditetapkan menjadi tersangka, sementara untuk modusnya masih dalam penyelidikan polisi. Polisi juga memeriksa 7 korban yang dilaporkan menjadi pelampiasan nafsu pelaku. Jadi kita sudah melakukan penangkapan dan penetapan tersangka. Kemudian sejak hari Minggu, inisial ZA sudah kita lakukan penahanan di rutan Polrestabes Surabaya. Ya. Modusnya dia seperti apa dan dalam melakukan aksi? Melakukan pencabulan terhadap anak-anak, ya. Pelaku. Ya, bagaimana caranya? Korbannya ada berapa? Korbannya saat ini masih sementara 7, ya. Sementara 7 korban kita tindak tegas. Sekarang kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Satreskrim Polrestabes Surabaya masih memeriksa intensif pelaku dan semua korban untuk mendalami penyelidikan. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Ya, Saudara, KPU Kota Surabaya resmi menetapkan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Surabaya dan akan melawan kota kosong. Sementara itu, KPU Banyuwangi menetapkan 2 calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi, yakni pasangan Ipuk Fistiandani dan Mujiono serta Ali Maki Zaini dan Ali Ruhi. KPU Kota Surabaya akhirnya menetapkan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan bertarung di pemilihan kepala daerah Kota Surabaya pada 27 November 2024 mendatang. Paslon Eri Cahyadi Armuji dalam Pilkada Surabaya ini akan menghadapi lawan kota kosong. Pengundian nomor urut untuk Pilkada Kota Surabaya sudah dilaksanakan pada Senin 23 September 2024. Usai penetapan calon, KPU Kota Surabaya meminta agar peserta Pilkada mematuhi tahapan kampanye. Hari ini 22 September 2024 kami KPU Kota Surabaya telah menuntaskan rapat pleno penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024, di mana ini juga merujuk pada keputusan KPU RI yang ada maupun PKPU yang ada. Tahapan masa kampanye Pilkada Surabaya akan digelar pada 25 September hingga 23 November 2024. Sementara itu, KPU Banyuwangi secara resmi menetapkan 2 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Banyuwangi. 2 pasangan calon kepala daerah itu atas nama Ipuk Fistiandani yang berpasangan dengan Mujiono, serta Ali Maki Zaini yang berpasangan dengan Ali Ruhi. Selanjutnya KPU Banyuwangi akan menggelar tahapan deklarasi pada tanggal 24 September 2024. Nama pasangan calon: Ibu Fistiandani Azwar Anas dan calon wakil bupati Insinyur Mujiono MSI, Partai Politik Pengusung Nasdem, PKS, PAN, Golkar, Gerindra, P3, PDIP, Demokrat, Perindo, PKN, Partai Buruh, PSI, Gelora, dan Partai Umat. Haji Muhammad Ali Maki dan calon wakil bupati Bapak Ali Ruci, Partai Politik Pengusung Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk masa kampanye Pilkada Banyuwangi digelar pada tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Rahmat Hidayat dan Taufik Ferdiansah melaporkan dari Surabaya dan Banyuwangi.
Saudara, guna menarik simpati, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur gencar menggelar pertemuan dengan elemen masyarakat. Ketiga calon gubernur Jawa Timur menjelaskan program kerja mereka jika terpilih menjadi gubernur Jawa Timur periode 2024-2029. Di hadapan puluhan kader perempuan PKB dan pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur, Cagup Jawa Timur Luluk Nur Hamidah memaparkan pentingnya pendidikan politik serta implementasinya bagi kaum perempuan guna mengentaskan kemiskinan, KDRT hingga anak putus sekolah. Selain itu, pendidikan politik bagi generasi muda sangat penting. Para generasi muda harus sadar bahwa Pilgub juga penting bagi mereka. Tentu saja yang berikutnya kita akan benar-benar menggarap segmen anak-anak muda. Ini adalah generasi penuh harapan kita semua dan harus ada tanggung jawab politik bagi kita untuk bisa membawa bahwa Pilgub ini penting untuk masa depan mereka semuanya. Sementara itu, Cagup Jatim Tri Risma hari ini saat menghadiri rapat kerja cabang khusus di Komplek Gor Delta Sidoarjo berjanji jika terpilih dirinya akan menggratiskan sekolah hingga tingkat SMA. Dengan melibatkan seluruh kepala daerah, Risma juga bertekad akan membangun infrastruktur demi pemerataan pembangunan di wilayah Jawa Timur sehingga bisa menekan laju urbanisasi, khususnya kaum muda ke kota-kota besar seperti Surabaya. Kita berharap pendidikan sudah wajib 12 tahun, jadi sampai SMA. Artinya seluruh lini harus dipersiapkan, kita akan kerjasama dengan daerah untuk bagaimana saling berperan. Jadi saling berperan supaya anak-anak bisa menuntaskan pelajaran wajib belajar 12 tahun. Sedangkan Cagup Kofifa Indar Parawansa saat bertemu dengan petani dan pedagang tembakau di gudang Bawang Mas, Desa Belumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, berjanji akan mensejahterakan petani tembakau. Salah satunya dengan menata regulasi, sehingga dapat mengurangi pengangguran serta mengentaskan kemiskinan. Kita akan bangun sistem dan ekosistem yang sama-sama bisa menguatkan semua pihak. Petaninya bahagia sejahtera, pedagangnya bahagia sejahtera, dan tentu yang diuntungkan adalah daerah. Apakah Pamekasan, Sumeneb, Sampang, Jawa Timur, Indonesia. Tahapan Pilkada Jawa Timur terus bergulir. KPU Jawa Timur sudah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon untuk tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota secara serentak pada Senin 23 September 2024. Tim Liputan, Biro Surabaya. Setelah pariwara akan ada informasi harga cabai anjlok saat panen raya, petani di Bojonegoro terancam rugi besar. Informasinya saudara sesaat lagi.